Halo guys, ketemu lagi di channel Pandai Kotoba. Di video kali ini, aku mau ngelanjutin materi kemarin tentang buku Try, Start, ya, belajar bahasa Jepang dari nol, mulai dari hiragana. Jadi di video sebelumnya kita belajar tentang hiragana, di video kali ini di bagian 2 kita akan lanjut belajar katakana. Jadi kalau kalian lihat di sini, halaman pertama dari bab 2 ini soal katakana ada list, ya, daftar huruf katakana yang berjumlah 48 buah. Ya, hurufnya itu ya lafalnya IUEO-nya, ya, kakikukeko-nya sampai huruf eng itu sama seperti hiragana, cuma bentuk hurufnya saja berbeda. Ya. Jadi huruf katakana ini udah dijelaskan sebelumnya di video sebelumnya ya. Kalau huruf ini dipakai untuk menulis huruf-huruf bahasa asing, ya, serapan bahasa asing, nama-nama asing dan tempat-tempat dari luar negeri gitu ya, bukan dari Jepang. Nah, ini kita mulai dari huruf a i u e o, kakikukeko, sashi, su, seso ya. Di sini ada, dan di halaman ini juga ada kosakata ya yang terbuat ya terdiri dari huruf-huruf katakana. Yang pertama ini ada huruf aisu ya, aisu ya, kosakata aisu yang artinya es krim. Lalu ada sosu yang artinya saus. Lalu ada ski ya, ski itu ski ya, olahraga yang di atas salju itu. Terus ada keiki, keiki kue. Lalu ada kosu, kosu ini course ya, artinya paket, misalnya buat paket belajar atau apa gitu, itu pakainya kosu ya. Terus di sini ada latihan menulisnya juga. Huruf A sama cara menulisnya seperti kemarin yang udah dijelasin ya di video sebelumnya, ada huruf A ya, ini diikuti ya, ada angka 1 di sini, 1 ditarik garisnya A ya. Lalu ada angka 2 di sini, ini maksudnya urutan kedua ya, nulis huruf katakananya ke bawah ya. Kalian nanti kalau misalnya punya buku ini, kalian bisa langsung tulis huruf A langsung ya, sesuai dengan bayangan huruf ini ya. Atau kalian bisa mengikuti ini jumlah atau garis ya, sesuai dengan yang ada di kotak ini. Si jarak antara kotak ini, kotak luar dengan bagian dalam itu berapa kira-kira, kalian buat mirip-mirip seperti ini, dibuat mengikuti ukurannya dengan huruf yang ada di kotak bayangan itu ya. Ketika kalian ini sudah hafal atau mungkin kalian kurang latihannya, kalian bisa menulis di buku kotak, oke? Jadi kalau nggak cukup, misalnya latihannya di kertas ini, kalian bisa nulis di buku kotak, oke? Kita lanjut ke halaman berikutnya, masih latihan sampai huruf so ya. Ini huruf so ya, ini harus hati-hati. Kalau huruf so itu yang duluan ya, ini yang harus dipahami ya. So itu huruf yang pertama kali ditulis adalah sebelah sini, yang kecilnya ini, baru yang duanya ya. Jadi hati-hati ya, nanti kita ketemu huruf shi kan ya, ini ada huruf shi juga nih ya. Huruf shi dia dari atas ini, shi 1, 2 gitu ya, baru bawah. Tapi kalau so dia kebalikannya, kiri dulu baru kanan ya. Jadi kalau shi itu terus di kiri ya, kalau so itu kiri dulu baru kanan ya. Jadi nanti bentuknya lain. Kalau kalian nulisnya sama seperti shi, nanti kalian akan bingung nanti dengan huruf n. Huruf n itu mirip dengan so, tapi urutannya lain ya. Jadi so itu kiri baru kanan, dan shi itu atas, bawah baru bawah lagi. Oke? Kita lanjut ke materi berikutnya, huruf ta, chi, tsu, teto. Lalu ada na, ni, nu, neno, ha, hi, fu, heho ya. Di sini ada kumpulan kosakatanya juga. Yang pertama ada tenisu, tenis, kanu, kano ya, perahu kecil itu. Terus ada noto, itu notebook, buku catatan. Lalu ada tesuto, artinya tes ya, ujian, ulangan. Lalu ada tsua, tsua itu artinya tour ya. Jadi huruf tsu, a panjang. Lalu ada taksi, takushi ya, taksi. Lalu ada nekutai, nekutai itu dasi ya. Lalu ada seta, seta itu sweater ya, baju hangat. Lalu ada kohi, kohi ya, kohi jadi kopi ya ini ya. Lalu ada huruf katakana ya. Jadi kalian bisa lihat di sini kalau huruf panjang dalam huruf katakana itu menggunakan garis ya. Kalau tadi
di hiragana itu dia pakai huruf tambahan ya, huruf A atau huruf O atau huruf U. Nah kalau di katakana itu pakai garis, oke? Nah ini udah huruf ta, chi, tsu, teto. Kalian bisa ikutin sesuai urutan ya yang ada di sini. Terus nanti kalian juga harus hati-hati, di sini ada catatan ya, huruf chi itu hati-hati sama dengan huruf T meskipun beda. Jadi kalau chi itu dia garisnya seperti ini ya, 1, lalu bawah 2, lalu 3, lalu yang berikutnya ada 1, 2, dan 3, oke? Lalu berikutnya huruf shi dan su, hati-hati ya. Jadi kalau shi itu kan udah dijelasin tadi kiri semua. Nah untuk su itu dia kiri kanan. Nah, sama seperti so, cuman 2 kali si titik ini, 1, 2 ke bawah, lagi 1, 2 ke bawah, oke? Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ada huruf na, ni, nu, ne, no ya. Huruf nu itu hati-hati ya dengan su. Kalau nu itu dia nembus, tapi kalau su tidak ya. Ini kelihatan su itu tidak nembus dan nu itu nembus, nu nembus, oke? Jadi hati-hati karena hurufnya mirip. Oke, ini ha, hi, hu, he, ho ya. Hati-hati untuk ho ya. Kesalahan yang sering terjadi adalah bentuknya seperti ini. Jadi si garis ini dia nempel ke sini, ini nggak boleh karena nanti artinya jadi kanji ya, kanji pohon. Jadi kalian harus nulisnya seperti ini, masih ada jarak gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada ma, mi, mu, memo, ya, yu, yo, rariru, rero, dan wa, eng. Ini ada kosakatanya. Yang pertama memo ya, memo itu catatan kecil, lalu ada tawa, tower ya, miruku susu, karaoke ya karaoke, fruits itu buah ya, fruits. Oke, ini ada huruf ma, mi ya, mi ini ukurannya juga beda ya, jangan sama. Ini kecil lalu besar. Lalu ada huruf mu itu bentuknya kayak segitiga, lalu me itu kayak pedang ya. Lalu ada huruf mo. Nah ini mo harus hati-hati ya. Di sini ada kata-kata be careful, hati-hati ya. Jadi bagian atasnya itu nggak boleh miring, tapi harus lurus seperti ini ya. Jadi 1, 2, 3 lurus, tidak miring seperti ini. Oke, kalian bisa lanjut latihan di buku kotak kalian. Oke, kita lanjut halaman berikutnya. Ada huruf ya, yuyo juga ya, yuyo di sesuai garis ini ya. Ya yuyo, ada rariru, rero ya. Wow. Lalu ini diminta hati-hati nih huruf wa, huruf wa dengan ku dengan u ya. Jadi ku itu seperti ini miring. Kalau wa dia lurus ya, semuanya lurus, ininya lurus, ininya lurus, ininya lurus ya. Jadi ininya lurus, ininya lurus, ininya lurus. Tapi kalau ku dia miring. Kalau u dia seperti wa ya, seperti wa, cuma dikasih atasnya segaris ya. Lalu huruf eng ya, mirip so, tapi hati-hati kalau eng itu dia kiri semua ya. Kalau so itu kiri baru kanan, kalau eng itu kiri semua, oke? Itu bedanya. Ini harus hati-hati karena kesalahan yang sangat sekali umum ya terjadi pada pembelajar bahasa Jepang, yang huruf-huruf tadi yang diminta hati-hati itu ya, terutama ini so dan eng ya. Ini sangat tricky ya guys, tricky itu mudah bingung ya. Jadi eng itu dia bagian atasnya seperti ini ya, kiri ke kanan. Kalau eng itu kiri-kiri, oke? Kita lanjut iro-irona katakana ya, sama seperti pada hiragana itu juga ada di katakana, ada ini teng-teng dan maruteng. Nah untuk teng-teng itu hanya ada di huruf ka, sa, da, dan ha ya, ka, sa, da, dan ha. Jadi kalau ada teng-teng bunyinya jadi tebal. Jadi asalnya ka jadi gi, ki jadi gi, ku jadi g, ke jadi g ya, ko jadi go, oke? Lalu ada huruf sa jadi za, si jadi ji, su jadi zu, se jadi ze, so dan jadi jadi zo, oke? Lalu ada ta jadi da ya. Tapi huruf ci-nya itu nggak ada dalam katakana ya, jarang sih ya. Tapi kadang memang ada chizimi misalnya ya. Cuman ini dia nggak ngasih contoh, cuman ya huruf ta, chi, tsu, teto itu kadang memang dipakai ya menggunakan katakana ya, zu gitu ya. Ini de, ini do, oke? Ini ba ya, asalnya ha jadi ba, hi jadi bi, fu jadi bu, he jadi be,
ho jadi bo ya, juga jadi pa ya. Kalau kasih maruteng, ini maruteng jadi pa bunyinya ya. Ha jadi pa, hi jadi pi, fu jadi pu, he jadi pe, ho jadi po. Oke, ini hati-hati ya bunyinya. Nah, ini ada kosakata. Kita lihat yang pertama ada kosakata doa, doa, doa pintu, peng, pen ya, pen, pulpen, pang, roti, pang, basu, basu, bas, bedo, bed, gemu, gemu itu game ya, game ini kayak PlayStation, Nintendo kayak gitu. Terus ada dorama, dorama ya, drama. Lalu apuri, apuri, apuri ini aplikasi telepon. Lalu ada kombini, kombini, kombini ya, kombini 24 jam. Ada desato, desato, dessert ya. Lalu ada arubaito, ini part time artinya ya, arubaito part time. Paspoto, paspoto itu paspor. Nah, ini tadi kombini itu minimarket ya guys. Oke, kita lanjut halaman berikutnya. Ini ada cara menulisnya juga, dan ini ada latihan suara ya. Bedanya ku dengan gu, so dengan zo, ta dengan da, ha, ba, pa ya, fu, bu, pu, beda ya. Ini ada lagi tambahan ya, dengan ya yuyo kecil, huruf ya yuyo kecil. Jadi kalau huruf ki dikasih ya kecil jadinya kya, ki tambah yu kecil jadinya kyu, ki tambah yu kecil jadinya kyo. Ini sama persis dengan aturan yang ada di hiragana ya, sama. Shi tambah ya kecil sha, shi tambah yu kecil shu, shi tambah yo sho, ci tambah ya cha, ci tambah yu cu, ci tambah yo co, ni tambah ya nya, ni tambah yu nyu, ni tambah yo nyo, hi tambah ya hya, hi tambah yu hyu, hi tambah yo hyo, mi tambah ya nya, mi tambah yu myu, mi tambah yo myo, ri tambah ya rya, ri tambah yu ryu, ri tambah yo ryo ya. Lalu ini ada beberapa kosakata, ada beberapa huruf kya kyu kyo ini ya, bisa ditambah dengan huruf teng teng ya, tanda ini ya. Lalu ada ditambah juga maruteng, tapi tidak semua hurufnya ya, hanya huruf ki, shi, hi saja ya. Jadi kalau ki tambah teng teng jadinya gya ya, jadi gyu, jadi gyo. Lalu ini mestinya sha, jadi ada teng teng jadi ja, jadi ju, jadi jo. Oke. Lalu ini yang asalnya hya ya, ada teng teng di sini jadinya bya, byu, byo. Lalu ini hya juga ada maruteng di sini jadinya pya, pya, pyu, pyo. Oke, pya, pyu, pyo. Lalu di sini ada kosakata lagi. Yang pertama ada shatsu ya, shatsu kemeja. Lalu ada jazu, musik jazz. Lalu ada jamu. Jamu di sini bukan jamu minuman kita ya. Ini jamu ini selai roti. Lalu ada nyusu. Nyusu di sini bukan menyusui ya. Nyusu di sini berita. Oke. Lalu ada kyampu. Kyampu sini camping ya, kyampu. Jadi kalau ketemu bukan kyanpu tapi kyampu jadi m ya. Lalu ada jusu. Jusu ya, jus. Lalu ada menu, menu panjang ya, menu makanan. Lalu ada chansu. Chansu di sini kesempatan ya, dari bahasa Inggris chance. Chansu. Lalu ada shampoo. Shampoo artinya sampo ya. Shampoo ya gitu ya. Jogging, jogging ya. Jadi huruf shi dikasih teng-teng, dikasih yo kecil kan jadi jo ya. Jadi jogging. Lalu ada chocoreto. Ci kecil tambah yo kecil ya, di sini jadinya chocoreto. Lalu ada komputer ya. Komputer. Kompi ya, huruf hyu ini dikasih teng, maruteng jadinya pyu, jadi komputer, komputer gitu ya. Oke, kita lanjut halaman berikutnya. Ini ada latihan nulisnya, ini latihan mendengar, mendikte ya, dikte ya. Jadi kalian tulis di sini hurufnya ya buat terbiasa. Lalu ada halaman berikutnya ada shumi ya, ini buat nambah kosakata kalian. Bagus sekali memang ini bukunya. Ada list ini ya, hobi menggunakan katakana. Yang pertama ada saka, saka sepak bola. Lalu ada tenisu ya, bermain tenis. Lalu ada sports, sports olahraga. Ini bisa di nomor 2 ya, kelihatan ya. Lalu ada piano, piano ini ya. Lalu ada anime, anime ini kartun ya. Lalu ada dorama, itu drama ini pasti. Internet, internet, jadi nomor 7 ya.
Lalu ada pasokong ada di nomor 8 ya. Lalu nomor 9 itu ada game ya. Oke. Lalu di sini ada nomor 2 ada menu ya. Biasanya menu itu menu makanan. Nah, ini adalah kosakata yang ada di menu ya. Sini ada mizu, ocha, kocha ya. Kocha itu teh. Ocha itu bedanya apa ya dengan kocha? Kalau kocha itu dia teh hitam. Kalau ocha itu biasanya green tea kalau di bahasa Jepang ya. Oke, lalu kohi itu kopi, jus keke kue, ramen ya ramen, kare ya nasi kari ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Ini mana yang ini kohi, jelas ini kocha ya, kocha black tea ya. Ini ocha teh Jepang, lalu mizu air, jus ya. Jus, lalu ini kare, lalu ini ramen, lalu ini keke ya. Lalu di sini juga ada nama-nama negara yang menggunakan katakana. Yang pertama ada Myanmar itu pasti Myanmar. Ada Chugoku. Nah, kenapa Chugoku ini ditulisnya pakai hiragana? Karena memang Chugoku itu dia punya kanji sendiri di Jepang, jadinya ditulisnya dengan hiragana ya. Kalau Betonamu dia nggak punya kanji, Vietnam ya, Thai juga nggak punya kanji, Thai. Lalu ini ada Kangkoku pakai hiragana lagi ya, berarti dia ada kanjinya ya, Kangkoku. Lalu ada Filipina dia pakai katakana lagi, nggak punya kanji. Lalu negara kita nih Indonesia ya. Lalu ada Malaysia, negara tetangga kita Malaysia. Lalu Nihon itu negara Jepang, dia ada kanjinya sendiri, jadi tulisnya pakai hiragana. Sama dengan Taiwan juga ya, Taiwan itu punya negara kanjinya sendiri ya. Lalu ada Kamboja dia nggak punya hiragana nggak punya kanji ya, jadi pakai katakana. Oke. Lalu kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini ada katakana testo. Jadi katakana testo di sini dia buat memperkuat ya, supaya kita makin ingat dengan hiragana yang udah kita hafalkan ya. Ini menghubungkan mana sih yang mana hiragana sebutannya sesuai ya, lafalnya sesuai dengan katakana ya. Ini so dengan so ini ya. Lalu shi yang mana sih? Pasti dengan yang ini. Lalu ri dengan mana? Ri mana nih? Ini ri katakana ya, beda dengan mirip sedikit dengan ri hiragana. Ini di sini cuman ri hiragana ada curugnya sedikit ya, ada ekor lah gitu ya. Sini ini ya ya, beda kan so sama ya. So itu jadi kiri kanan, tapi kalau itu kiri. Oke. Oh, ini ada tsu ini pasti. Oke. Tsu juga dengan shi beda. Kalau shi itu 1 2 ke bawah, tapi kalau tsu itu dia kiri kanan. Oke. Ini harus diingat ya. Kita lanjutnya ini ada kosakata juga buat mengingat ya, sambil nulis katakana juga ada ya di sini buat latihannya. Piano, nekutai, kiampu, nulisnya bagaimana, menu bagaimana, komini bagaimana. Ya, ini latihan mendikte lagi. Oke, kita lanjut ke bahasan kanji ternyata. Jadi udah katakana, ini dibahas kanji. Nah, gimana sih kalau misalnya kanji? Kan banyak banget nih di Jepang ya, teman-teman. Kanji itu di Jepang ada sekitar 6.000 gitu ya. 6.000, tapi yang harus dihafal itu 2.000 lebih kalau nggak salah. Ya pokoknya segituan. Aku sih pribadi buat ngafalin kanji ngafalinnya berdasarkan kosakata aja gitu, nggak berdasarkan bentuknya seperti ini harus hafal ininya aja gitu, nggak kayak, tapi satu set dengan kotoba. Nah, buat kalian yang pertama kali kanji, yang belajar kanji, gimana sih saran aku ya, pertama kali buat kalian yang belajar kanji sama sekali ya, baru mulai banget, wajib hafal kanji hari ya. Kalau kalian udah hafal kanji hari itu, kalian ibaratnya kayak hafal mendayung sekali 1, 2, 3 pulau terlewati. Kenapa? Karena kalian ketika hafal bentuk ini, kalian hafal hari, tapi kalian juga sekaligus hafal kosakata tentang alam ya. Misalnya yang pertama ini ada kanji hi itu matahari, atau biasanya ada di hari Minggu ya. Ini kalian bisa lihat di halaman samping ya, halaman 58 ya, nichiobi biasanya ya. Lalu ada kanji air, mizu ya, air ya. Mizu itu bentuknya seperti keran ya, jadi cipratan-cipratan air itu mizu ya. Jadi ini mizu itu biasanya ada di hari Rabu ya, ini Rabu, suiyobi gitu ya. Lalu ada kanji tsuchi, tanah itu biasanya kita cari kanji tsuchi ya. Tsuchi ini nih, ini tsuchi ya, nomor 6.
kanji tsuchi itu dia di hari Sabtu ya. Nih kalian lihat hari Sabtu disebutnya doyobi ya, doyobi. Lalu di sini ada kanji tsuki bulan ya. Kanji bulan yang mana sih? Ini nomor 1 ya. Kanji nomor 1 bulan ini ada di hari Senin ya, kanji tsuki itu. Jadi dibacanya getsuyobi, getsuyobi. Ya, lalu lanjut ada kanji ame, ame hujan. Nah, kalau kanji ame hujan ini dia tidak termasuk kanji hari ya. Jadi ame itu hanya hujan. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena mirip hujan ya. Ini awan, ini rintikan hujannya. Jadi ini nih nomor 8 ya. Lalu ini ada kanji hi. Hi itu kanji api. Kalian bisa cari kanji api. Ini mirip api ya. Api tuh. Ya, percikan-percikan api gitu ya. Kayak gini bentuknya ya. Kanji api ini biasanya ada di hari Selasa. Memang ada di hari Selasa ya. Dibacanya kayobi, kayobi, kayobi. Ya, lalu berikutnya ada kanji ki pohon. Nah, ini tadi yang mirip katakana ho ya, tapi beda ya. Kalau ho itu dia nggak nyambung, tapi kalau kanji ki itu dia nyambung dengan sudut ini ya, persimpangan salib ini ya. Ki, yang mana nih kanji pohon? Nah, ini ya, pohon mirip ya, bentuknya ini ya, mirip pohon ya. Nah, ini dia adanya di hari Kamis ya, dibacanya moku, moku yobi, moku yobi. Lalu ada ini nih, apa nih, kanji apa nih? Kanji emas ya, di sini tuh kelihatan emas, emas, emas. Kanji kane, uang, uang atau emas ini tuh ya. Kane itu ada di hari Jumat. Jadi ingat hari Jumat tuh hari duit. King yobi ya, dibacanya king yobi, king yobi. Lalu di terakhir ini ada bentuk gunungnya, gunung seperti ini kan kalian kalau lihat gunung ya. Yama, Yama tidak termasuk hari ya. Jadi kalian bisa menghafalkan kanji ini ya, wajib sekali ya untuk mulai biar membiasakan kalian dengan kanji. Oke ya. Jadi sekali lagi ini ada hari ya, nichiyobi ya, matahari, getsuyobi bulan, kayobi api, mokuyobi, ini suyobi ya, suyobi, suyobi hari Rabu ya, air kanjinya. Lalu mokuyobi hari Kamis ya, pohon, pohon ini. Lalu ada kingyobi, kingyobi itu ini uang. Nah, lalu ada doyobi, doyobi itu artinya tanah ya. Sini tsuchi, kanji tsuchi. Lalu ada kanji tambahan tadi hujan ya, ame ini. Lalu ada kanji yama, gunung. Oke, kita lanjut halaman berikutnya. Lalu ini ada lagi tambahan kanji ya, kanji tubuh. Jadi kalian sengaja tahu kanji mata, kanji telinga, kanji mulut ya, karena bentuknya mirip tuh. Jadi dari sini berevolusi jadi me. Lalu dari sini jadinya mimi, garis-garis-garis gitu. Oke. Dari mulut juga kuci. Lalu ini ada kanji lagi hito, orang ya. Jadi begini bentuknya kalau orang. Lalu otoko, otoko itu biasanya diibaratkan dengan sawah ya, ini kanji sawah ya. Dengan cikara, cikara itu kekuatan ya. Ini otoko, kanji otoko. Lalu kanji onna tuh kalau perempuan duduknya kayak gini kan ya, jadinya seperti ini kanjinya, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 gitu ya urutnya. Lalu kanji anak kecil kodomo ya, kok bentuknya seperti ini, kok dari sini berevolusi jadi seperti ini. Oke ya. Dan ini kanji huruf juga angka ya, dari 1 sampai 10 ini kalian harus hafal. Ichi, ni, sang, shi, go, roku, nana, hachi, kyuju. Ya, 1 sampai 10 ini diusahakan kalian hafal. Lalu ini ada kanji posisi atas, tengah, bawah. Ue, nakashita, ue, nakashita, ue, nakashita. Oke. Lihat di bentuknya. Oke. Kalian bisa pause kalau misalnya kalian mau tetap lihat halaman ini. Kita next ya. Ini ada lagi ukuran, kanji ukuran. Kalian juga harus hafal kanji ukuran nih. Kanji besar, oki, kanji chisai, kanji takai, mahal, kanji cerah, akarui, suki, kanji suka ya. Ini ada asal usulnya. Kalian kalau masih mau lihat tinggal di stop aja ya. Chisai kecil, takai itu bisa tinggi ya. Sorry, di sini tinggi. Akarui itu cerah ya, suki suka. Lalu di sini ada kanji kata kerja yang sering kita pakai ya. Seperti melihat, menonton ya, mimas. Lalu ada tabemas, makan. Lalu ikimas, pergi ya. Lalu imas, imas mengatakan ya.
Lalu di sini ada yasumimasu, istirahat ya, kanji orang ya, orang dengan pohon jadinya yasumimasu. Kita lanjut halaman berikutnya. Kalau kalian masih mau lihat tinggal dipause saja. Oke, lanjut. Nah, sini ada lagi kanji buat kata kerja yang jadi asal muasalnya dari kanji imas, dia nyambung ke kanji ini ya. Kanji berbicara hanashimasu, kanji membaca yomimasu, lalu ada kanji makan tabemas. Nah, tabemas itu bisa juga mirip dengan kanji minum ya, cuman ujungnya ada seperti ini, kanji minum. Lalu ada kanji gerbang. Nah, kanji gerbang itu ada macam-macam, ada mendengar juga ya, gerbang orang ke gerbang ya, jadinya seperti ini, mendengar kikimas. Lalu ada lagi di sini ada kanji membuka akemas, kanji menutup shimemas ya. Lalu berikutnya ada kanji tentang lokasi ya, di sini ada dai ya, oki ya, dia ukurannya besar. Lalu ada gaku sekolah, ini sekolah besar ya, tadi udah belajar kanji oki ya. Daigaku universitas, lalu gakusei ditambah bentuk sei, ini murid ya, gakusei itu murid. Lalu di sini ada kanji Jepang ya, nihong ya, kanji nichi ya, kanji hi matahari, nihong itu buku ya, jadi Jepang. Lalu di sini ada go bahasa ya. Sini ada chugokugo, nihongo ya, ada ego bahasa Inggris ya, chugokugo bahasa Cina, ego bahasa Inggris, lalu betonamu bahasa Vietnam. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Makasih yang udah support Pandai Kotoba dengan like ya video dan subscribe kami. Makasih banget. Ini masih awal-awal kita bikin video kali ini. Kalau misalnya ada yang kalian pingin request atau apa, kalian bisa taruh di komen, oke? Nah, ini kita akan lanjut bab berikutnya di part ketiga dari pembahasan buku Try Start ya. Belajar bahasa Jepang dari nol ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tolong subscribe dan juga like, oke? Makasih, sampai jumpa. Sayonara, mata ne.